Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brosis semuanya, sobat-sobatku yang cantik-cantik, juga ganteng-ganteng. Apa kabar kalian semua? Masih kabur atau udah agak mendingan? Oke sobatku semuanya, kali ini saya akan coba meringkas film berjudul News of the World. Film ini belum lama dirilis pada tanggal 25 Desember yang lalu. Bercerita tentang seorang kapten yang penuh tanggung jawab saat ia menemukan seorang gadis yang sedang tersesat, dan tentang totalitasnya sebagai pembaca berita yang kemudian merubah peradaban pada saat itu. Oke sobat, tanpa memperpanjang kata lagi, kalau gitu langsung aja kita simak alur cerita filmnya. Film ini bermula di sebuah kota Texas Utara pada tahun 1870. Terlihat Kapten Jefferson Kidd, yang adalah mantan anggota Korps Infanteri, sedang mencari nafkah dari kota ke kota dengan membacakan sebuah berita pada koran untuk masyarakat di suatu tempat. Di satu kesempatan dia membacakan berita terkait bencana wabah yang telah menyebar di wilayah Texas Utara dan telah memakan 97 jiwa setiap 2 bulannya. Koran Houston Telegraph terbitan 1 Februari itu telah menyita banyak perhatian dari warga setempat. Setelah malam itu, Kapten Kidd berangkat ke lokasi berikutnya. Sampai di tengah perjalanan, dia malah menemukan sebuah kereta kuda terbalik di jalan. Dia pun menjadi penasaran karena melihat hal tersebut. Kapten Kidd kemudian memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang penyebab kereta terbalik tersebut. Sedang asik-asik ngecek, dia malah bertemu dengan seorang pria kulit hitam yang digantung secara tragis, seperti sedang disalib, dan sebuah kertas yang melekat pada tubuhnya. Bertuliskan suatu pesan peringatan yang menyatakan kalau daerah tersebut tidak menerima orang-orang berkulit hitam. Oke brosis, mungkin di waktu-waktu itu ya kan masih terjadi rasis ya kan. Rasis masih marak terjadi di benua Amerika. Kapten Kidd kemudian melanjutkan melihat-lihat dan ternyata dia malah berjumpa seorang gadis kulit putih yang begitu ketakutan dan berlari setelah Kapten Kidd melihatnya. Namun Kapten Kidd berhasil menenangkan si gadis. Gadis yang memakai pakaian penduduk asli Amerika itu bernama Joanna. Terlihat dia tidak paham dengan apa yang diucapkan oleh Kapten Kidd. Penyebabnya adalah rupanya dia merupakan keturunan dari suku Kiowa. Dan perlu diketahui juga bahwa suku Kiowa merupakan suku Indian yang tinggal di tempat sangat terpencil pada saat itu. Tiba-tiba muncul sepasukan Union Army yang sedang berjalan dengan kudanya. Sepasukan itu pun menghampiri Kapten Kidd. Dengan sejujurnya, Kapten Kidd kemudian menceritakan tentang apa yang baru saja ia temukan. Lalu Kapten Kidd diperintahkan oleh pemimpin pasukan Union untuk membawa si gadis kecil malang itu ke tugas pos pemeriksaan di kota Red River, di mana mereka akan bantu mengurus dan memastikan Joanna bisa dikembalikan pada keluarganya yang masih hidup. Di pos pemeriksaan, Kapten Kidd diberitahu bahwa perwakilan Biro Wisata Indian sedang melakukan reservasi dan tidak akan tersedia selama 3 bulan ke depan. Kemudian Kapten Kidd coba mencari perlindungan di tempat temannya yang juga merupakan mantan infanteri konfederasi, sekaligus menitipkan Joanna karena ia harus kembali bekerja. Setelah itu dia lalu pergi untuk membacakan berita, dan setelah kembali dia merasa harus bertanggung jawab untuk mengembalikan gadis itu ke keluarganya yang masih hidup. Si Kapten Kidd dan Joanna ini sebenarnya banyak menemukan topik pembicaraan, tapi sayangnya di antara mereka itu susah terjalin komunikasi. Ini dikarenakan si Joanna yang sejak kecil tumbuh dan berkembang di dalam suku Kiowa itu tidak dapat berbahasa Inggris, dan tidak ada satu kata pun yang ia pahami. Di suatu malam, Kapten Kidd dan Joanna malah bertemu 3 orang mantan tentara konfederasi yang sepertinya sudah berubah menjadi sedikit gila. Mereka menyatakan niatnya untuk membeli si gadis. Buset dah, mungkin dikira gorengan kali ya. Tentu saja Kapten Kidd menolak dengan tegas brosis ya, dan langsung memutuskan untuk segera pergi membawa Joanna dari kota tersebut. Tetapi ternyata ketiga pria sakit ini terus mengejar hingga mengarah ke suatu acara baku dor-doran di sebuah hutan belantara, di mana Joanna dan Kapten Kidd mengatasi hambatan dengan kerjasama dan pengendalian diri ya, yang begitu mantap jos.
Pada saat itu sempat terjadi negosiasi antara Kapten Kidd dengan si pedofil gila. Ini dikarenakan kali ini posisi Kapten Kidd memang tidak menguntungkan. Dia hanya mempunyai sebuah pistol dengan peluru terbatas dan harus menghadapi 3 musuh sakit sekaligus. Tapi untungnya ini hanyalah tipu muslihat Kapten Kidd. Saat musuh mendekati Kapten Kidd untuk mengambil Joanna, Kapten Kidd pun segera menggedornya dengan senapan burung yang sebelumnya peluru si senapan sudah diganti dengan duit logam berkat kecerikan si Joanna cantik. Singkatnya, ketiga koboi gila ini bukan tandingan si Kapten. Setelah beberapa saat bermain petak umpet, mereka akhirnya tumbang tak bersisa. Kapten dan Joanna kemudian melanjutkan perjalanan mereka ke kota berikutnya untuk kembali membaca berita. Perjalanan mereka memakan waktu berminggu-minggu melewati gurun yang kering dan tandus. Dan dengan kereta sederhana juga makanan yang seadanya. Akhirnya mereka bertemu dengan kelompok milisi radikal yang bekerja untuk membersihkan wilayah mereka dari orang luar. Kapten Kidd dikontrak untuk membaca berita yang disetujui oleh pemimpin kota tersebut. Saat Kapten Kidd mulai menaiki mimbar, para masyarakat pun berkumpul dan bersiap untuk mendengarkannya. Kapten Kidd diberi sebuah koran yang berisi sepak terjang keberhasilan si pemimpin kota. Menyadari ada yang tidak beres, si kapten malah memilih untuk membaca dari koran lain, brosis ya, dan bercerita tentang sekelompok penambang batu bara yang melakukan unjuk rasa melawan seorang pria kejam yang menolak untuk mematuhi standar keselamatan yang bisa menyelamatkan para penambang. Rupanya masyarakat ini sangat tertarik dengan cerita si kapten. Sejurus kemudian, karena terpengaruh dengan koran yang dibacakan oleh si kapten, masyarakat ini malah melakukan kudeta kecil-kecilan ya kan, melawan para pengawal si penguasa kota. Dalam keributan itu, Joanna berhasil menembak mati pemimpin kota tersebut, kita sebut saja Tu Kimin, yang hampir membunuh si Kapten Kidd. Joanna berhasil menyelamatkan Kapten Kidd. Tak sampai di situ, pengawal setia si bos pun ikut turun tangan untuk menghabisi Joanna. Namun sialnya, ia malah didor oleh salah satu bagian dari mereka sendiri. Ini dikarenakan kita sebut saja Alex ikut terobsesi dengan apa yang disampaikan oleh si kapten, yaitu berjuang menghapus kesewenang-wenangan si pemimpin kota. Setelah semuanya beres, Alex yang sudah menyelamatkan Joanna akhirnya ikut bersama Kapten Kidd. Kapten Kidd dan Joanna kemudian bergabung dengan rombongan wagon, woi gaya ya wagon, menuju kota. Namun karena Kapten dan Joanna harus ke kota berbeda, mereka akhirnya kembali berpisah dengan rombongan wagon tersebut. Dan sebelum berbelok, mereka pun menurunkan si pemuda baik hati tadi. Kemudian oleh si pemuda, ia memberikan Kapten Kidd sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Kapten Kidd dan Joanna kemudian melanjutkan perjalanan untuk mencari keluarga Joanna yang masih hidup. Setibanya di sebuah rumah tua yang ternyata adalah bekas rumah orang tua Joanna, mereka kemudian berhenti agar Joanna bisa melihat-lihat isinya. Joanna menemukan banyak sekali bercak darah di rumahnya dan ia mengambil sebuah boneka kayu untuk dia bawa pergi bersamanya. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan lagi menuju ke rumah bibi dan om dari si Joanna. Selama perjalanan, kereta mereka ini malah mengalami kerusakan dan jatuh ke jurang. Karena sudah rusak total, mereka akhirnya harus terpaksa meninggalkannya. Joanna dan Kapten Kidd kemudian meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Joanna yang masih sangat kecil itu tidak sanggup lagi berjalan, apalagi mereka tidak memiliki air minum. Joanna hampir saja pingsan, namun Kapten Kidd yang sudah menganggap Joanna seperti anaknya sendiri pun akhirnya menggendongnya. Di tengah perjalanan mereka malah bertemu badai pasir yang cukup mengerikan. Namun bersyukur karena entah dari mana datangnya, mereka malah berjumpa dengan rombongan suku Kiowa yang sedang berjalan beriringan di dalam badai. Akhirnya dari mereka Joanna bisa mendapatkan kuda untuk melanjutkan perjalanan setelah badai mereda. Kapten Kidd dan Joanna akhirnya mencapai perkebunan bibi dan paman dari Joanna. Joanna yang mengetahui hal tersebut menolak dan tidak ingin dibawa pulang ke rumah om dan bibinya. Sebenarnya Kapten Kidd tidak tega meninggalkan Joanna di tempat tersebut.
Diceritakan oleh si tante, orang tua Joanna dulunya memilih pindah di desa perbukitan karena harga di sana tanahnya itu lebih murah. Namun itu malah menyebabkan mereka terbunuh dalam serangan orang-orang suku Kiowa. Lalu si Joanna yang saat itu masih sangat kecil dibawa oleh orang-orang Kiowa untuk dibesarkan. Setelah urusannya beres, kemudian Kapten Kidd kembali ke San Antonio. Ketika Kapten Kidd berkunjung ke rumah sahabat kecilnya, ia dapat banyak cerita dari sahabatnya. Termasuk cerita bahwa istrinya, si Maria, meninggal karena penyakit kolera pada tahun 1865. Kapten Kidd menjadi sangat menyesal karena itu. Ia merasa semuanya terjadi karena di setiap peperangan dia sudah banyak membunuh dan menumpahkan darah para lawannya. Kapten Kidd kemudian memutuskan untuk mengunjungi kuburan di mana istrinya dimakamkan dan dengan sedih, Kapten Kidd lalu meninggalkan cincin kawin dan liontin yang berisi fotonya pada nisan itu. Kemudian berkendara kembali ke desa tempat di mana dia meninggalkan Joanna. Sesampai di sana dia malah menjumpai Joanna yang terikat pada sebuah tiang. Paman dan bibinya menjelaskan bahwa dia menolak untuk bekerja dan malah akan kabur. Kemudian Kapten Kidd memohon maaf atas hal tersebut. Dan setelah itu, Kapten Kidd lalu meminta izin untuk membawa Joanna kembali bersamanya. Scene kemudian menampilkan Kapten Kidd yang sedang membacakan berita di atas mimbar, ditemani si Joanna cantik yang bantu-bantu di bagian nambahin efek suara. Dan sekarang Joanna pun sudah memiliki nama baru, Joanna Kidd. Film pun berakhir. Oke brosis, itu tadi ringkasan film berjudul yaitu tadi yang sudah saya sebutkan. Jangan lupa klik like dan juga subscribe, klik tanda loncengnya juga. Tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you next time and wassalam.